menggunakan dari Wardah Color Fit yang 5D Blur Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super duper excited ya, karena aku akan nge-review salah satu produk terbaru dari Wardah. Ini juga udah ada beberapa kalian yang request. Seperti di thumbnailnya kalian udah lihat, adalah Wardah Color Fit yang 5D Blur Cloud Cushion. Seperti ini. Yes, ini adalah produk Wardah yang series Color Fit terbaru ya. Kemarin kalau nggak salah mereka baru aja repackaging untuk yang versi lama dan katanya formulasinya beda, aku belum coba. Tapi aku lebih tertarik yang ini karena dia tuh soft matte finish. Jadi kayaknya sih akan lebih cocok di tipe muka kulit aku yang normal to oily. So buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Pastinya yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Ini sih cakep banget ya, warna-warna kekinian sage green. Dan untuk di bagian depannya udah pasti sesuai yang aku sebutkan tadi, ada nama produknya Wardah Color Fit yang 5D Blur Cloud Cushion. Dengan SPF-nya sendiri cukup tinggi nih, 50 PA++++. Plusnya ada 4. Yes, pastinya ini akan lebih memproteksi wajah kita ya dari paparan sinar matahari. Dan kalau dari klaimnya dia juga menyebutkan pore blurring, udah gitu soft matte finish. So nanti aku penasaran banget nih untuk hasilnya di wajah aku kayak gimana. Karena memang kalau untuk Wardah Color Fit yang versi lama ya, di aku sendiri sih cukup glowy, jadi kayak kurang awet. Aku pernah review lengkap ya di tipe muka kulit aku yang normal to oily itu ketahanannya kurang. Aku pernah review lengkap di videoku yang ini, kalau kalian penasaran bisa cek aja langsung. Nanti linknya akan aku taruh juga di kolom deskripsi bawah. Terus sekarang untuk detail lainnya, kalau aku lihat di bagian belakangnya nih, ada beberapa klaim produk, nanti kita akan bahas sambil dipakai di wajah aku. Udah gitu pastinya aku bakal kasih tunjuk detail ingredients-nya nih buat kamu yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Selain itu untuk produknya Wardah, kalian nggak perlu khawatir, sudah BPOM dan halal juga, jadi aman ya buat kita pakai di wajah. Untuk nettonya sendiri dia ada sekitar 15 gram, kemarin tuh aku beli harganya 100 ribuan berapa gitu. Nanti lengkapnya akan aku tulis aja di sini, atau seperti biasa untuk link harga terupdate-nya udah aku taruh di kolom deskripsi bawah, kalian bisa langsung klik aja. Dan untuk di bagian sampingnya ini ada beberapa klaim yang menurut aku cukup menarik karena dia menyebutkan high coverage with comfortable feel. Jadi menurut aku sih bakal nyaman dengan coverage yang cukup tinggi ya, pas banget karena memang muka aku tuh ada beberapa imperfection. Udah gitu 4D Pore Blurring Powder infused with Cica dan juga nano hyaluron. Jadi ini kandungannya sendiri ada centella asiatica dan hyaluronic acidnya. Yang pastinya kalian udah tahu sendiri untuk dua kandungan ini, kalau misalnya centella asiatica kan biasanya bisa menenangkan ya. Ini cocok kalau kalian misalnya tipe kulitnya tuh acne prone atau lagi meradang gitu mukanya. Udah gitu yang hyaluronic pastinya bisa menghidrasi kulit. Wow, ternyata ada kandungan-kandungan skincare-nya juga ya. Dan waktu aku lihat packagingnya juga cakep banget. Ini sih sepertinya bentukannya mirip Wardah Color Fit versi lama yang sudah di repackaging, tapi dengan warna yang lebih cakep nih, kayak warna sage green. Dan untuk penampakannya sendiri dia bukan yang glossy ya, tapi lebih ke doff, yang kalau pendapat aku sendiri ya, kesannya tuh kayak lebih elegan gitu, kayak cushion-cushion Korea yang mahal-mahal itu biasanya kan penampakannya seperti ini. Di sini pastinya ada nama produknya, udah gitu di bagian belakang ada nama shade-nya. Aku coba di shade 23W Warm Ivory karena memang selama ini aku pakai neutral beige tuh kayak agak ngepink ya. Dan mereka mengeluarkan warna-warna yang lain, jadi aku coba shade ini aja. Nanti kita lihat kecocokannya di wajah aku. Di sini ada expired date-nya sampai di tahun 2027, tapi masa berlaku setelah dibuka, coba aku lihat dulu ya. Biasanya ada di package box-nya. Ternyata tidak ditampilkan di sini, tapi biasanya kalau cushion tuh sekitar 1 tahunan. Cuman karena memang isinya 15 gram sih, aku rasa nggak masalah dengan jangka waktu segitu, apalagi kalau kita udah suka formulasinya sih bakal sering pakai. Untuk detailnya sendiri setelah aku buka, seperti cushion pada umumnya ya, ada kaca, di situ masih ada covernya, udah gitu sponsnya. Ini yang aku suka, sponsnya yang sekarang itu dia teardrop ya, mengikuti perkembangan yang sudah ada. Karena menurut aku untuk sisi lancipnya ini bener-bener ngebantu sih.
Dan waktu aku pegang ini cukup tebal juga, jadi bukan yang kempes gitu dan empuk. So nanti kita akan lihat kayak gimana waktu dipakai di wajah aku. Dan di bagian bawahnya kalau dibuka ini untuk cushionnya masih tercover dengan bagus ya. Jadi untuk produknya steril. Dan tanpa berbasa-basi lagi aku langsung akan aplikasikan aja cushionnya di wajah aku. Kebetulan ini pas weekend juga aku mau pergi seharian. So pas banget ya kita bisa tes nanti. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Seperti biasa aku akan kasih lihat dulu kondisi bare face wajah aku ya sebelum mengaplikasikan cushionnya. Nih ada beberapa imperfection seperti noda-noda bekas jerawat di pipi dan juga area bawah mata. Dan ini wajah aku sudah selesai menggunakan skincare, bisa langsung aja lanjut ke cushionnya. Dan sekarang aku langsung akan pakai aja ya. Ini tadi bagian dalamnya aku udah sempat kasih tunjuk ke kamu. Dan ini untuk sponsnya tuh bener-bener aku suka ya, karena dia tuh tebel. Udah gitu juga empuk. Nanti kita akan lihat waktu dipakai mengaplikasikan seperti apa. Terus ini di bagian kacanya aku lepas dulu penutupnya. Barulah aku juga bakal kasih tunjuk nih untuk shade warm ivory seperti apa. Aku buka dulu. Ini masih ada sisa di penutupnya. Kayak gini untuk warnanya sepertinya cukup kekuningan ya. Karena ini memang untuk light skin tone dengan undertone-nya tuh warm yang lebih ke golden gitu, agak kuning. Dan ini jatuh jadi nggak bisa aku pakai, padahal biasanya aku tempelin lagi sih ke muka karena sayang aja. Sekarang aku langsung akan tap aja dan ternyata aku terlalu kenceng nge-tapnya, jadi aku akan sedikit tap-tap di tutupnya. Ini kayaknya orang-orang lakuin kayak gini ya biar nggak kebanyakan. Jadi aku akan coba saja. Sekarang sedikit aku zoom di wajah aku yang sisi kiri. Wow, untuk coveragenya sih sepertinya cukup oke ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja. Dan shade-nya juga sepertinya masuk di tipe skin tone aku. Tapi kita akan coba blend dulu. Nih, untuk sponsnya itu bener-bener nyaman sih menurut aku. Kayak empuknya itu pas, nggak gepeng atau kempes. Jadi kayak waktu dipakai mengaplikasikan tuh bonci gitu. Walaupun memang tidak setebal yang muak punya aku ya. Tapi ini oke untuk bawaan puff cushion. Udah gitu dalam beberapa kali tap-tap kelihatan di situ sengaja nggak aku potong videonya biar kamu bisa lihat langsung nih untuk coveragenya kayak gimana. Tuh bener-bener sudah bisa meratakan bagian sisi kiri wajah aku yang tadi banyak imperfection. Ini aku belum ambil lagi, aku bakal kasih tunjuk hasilnya kayak gimana. Before after seperti ini, wow, udah merata warna kulitnya. Bahkan yang paling kelihatan area bawah mata aku tuh tercover ya. Untuk detailnya seperti ini bisa dibilang sih kalau ngeblurin pori. Di aku sepertinya nggak terlalu ya, tuh masih kelihatan sih pori-pori aku. Mungkin karena finishnya ini memang bener sedikit glow, cuman bukan yang glow banget gitu. Jadi ini masih lebih mending dibanding yang versi sebelumnya. Nih biar lebih detail aku akan kasih lihat zoomnya di wajah aku kayak gini. Sebenarnya sih bisa dibilang ini tuh kelihatan cukup smooth tapi bukan yang ngeblurin pori banget gitu ya di tipe kulit aku. Karena biasanya memang kalau finishnya agak glow tuh nggak yang sesmooth itu di bagian pori-porinya. Lanjut sekarang aku akan aplikasikan di sisi kanannya ya. Tapi dalam satu kali tap ini bisa untuk separuh wajah dengan beberapa imperfection di wajah aku. Jadi wajah aku bukan yang mulus gitu, tapi dia sudah cukup gitu loh, nggak perlu ambil lagi. Dan sebenarnya untuk puffnya tadi sedikit agak menyerap produk, tapi masih aman lah ya. Ini aku suka sih sama warnanya, jadi warnanya itu tuh memang kekuningan, tapi bukan yang kuning banget gitu. Karena memang tipe kulit aku, walaupun warm tone kuning langsat, itu tuh bukan yang sekuning itu. Jadi sepertinya pas di tipe warna kulit aku. Dan seperti ini hasilnya di wajah aku ya, udah selesai nih diaplikasikan. Untuk finishnya sendiri secara kelihatannya kalian bisa lihat. Memang ini soft matte, bukan yang matte banget, ada sedikit glow, tapi dominannya sih masih matte ya, jadi kesannya natural gitu. Dan emang warnanya sesuai dengan tipe kulit aku, kayak tuh aku bandingin sama leher aku, oke ya. Tapi memang di sini secara kelihatannya di noda gelap pipi itu masih ada samar-samar, jadi sepertinya aku mau sedikit layer di bagian itu biar coveragenya lebih full ya. So di sini aku ambil sedikit aja buat cover imperfection khususnya noda yang gelap karena noda gelap itu memang paling susah ditutupi sih menurut aku sejauh ini.
daripada area bawah mata. Kalau area bawah mata aku sebenarnya udah lumayan, tapi di situ ya aku tambahkan tap-tap sedikit lagi biar kayak lebih nutup aja gitu. Gak perlu ambil yang ditekan terlalu banyak karena ini ambil sedikit aja udah cukup oke coveragenya. Dan juga bekas-bekas jerawat aku tuh kan agak kehitaman, sepertinya juga perlu aku tambahkan sedikit. Oke, ini aku udah selesai dengan 2 layer ya, hasilnya lebih flawless pastinya dibanding sebelumnya. Sekarang langsung aja akan aku kasih tunjuk before afternya. Sesuai klaimnya ini memang high coverage, bisa dibilang sih medium to high ya. Jadi bisa kamu layer aja kayak aku tadi kalau pengen coverage yang lebih nutup. Tuh imperfection wajah aku sudah bener-bener tercover mulai dari noda-noda di pipi sampai bekas-bekas jerawat. Dan di sini kalau dilihat memang finishnya agak glow karena ada kandungan skincare-nya tadi Cica dan juga nano hyaluron yang sesuai klaimnya bisa menyerap ke dalam kulit untuk menjaga kelembaban dan kenyamanan. Jadi walaupun kalian pakai seharian, kulit akan tetap terhidrasi, nggak berasa kering. Dan klaimnya sendiri high coverage hingga 18 jam, nanti kita langsung lihat aja untuk ketahanannya ya. Tapi karena memang tipe muka kulit aku normal to oily, ini setelah udah cukup ngeset di wajah aku, perlu aku set menggunakan bedak ya. Khususnya di area T-zone aku. Aku pakai dari Rose All Day yang The Release Lightweight Loose Powder karena ini ketahanannya di aku biasa aja dan translucent. Jadi nggak akan merubah warna dari complexion-nya. Dan ini aku akan kasih tunjuk di sisi kanan yang udah aku aplikasikan bedaknya. Kalau di zoom kelihatan lebih matte dan smooth gitu dibandingkan sebelumnya yang masih agak sedikit kelihatan pori-porinya ya. So better sih kalau tipe kulit kalian berminyak atau pori-porinya besar tetap di set menggunakan bedak aja. Dan seperti biasa aku swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya natural. Sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk kalau sudah jam 12.35, setengah 1 siang. Pastinya aku bakal selesaikan makeupku dulu. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya. Bener-bener super flawless. Setelah di set menggunakan bedak, tambah kayak ngeblur gitu pori-porinya. Dan smooth banget secara kelihatannya. Memang finishnya terlihat lebih matte, tapi menurut aku nggak kelihatan dempul. So, nanti kita tinggal lihat aja ketahanannya kayak gimana setelah aku pakai seharian ini. Bakal aku update di akhir video, pasti nonton videoku sampai habis ya. Dan sejauh ini aku menggunakan produknya Wadah Color Fit yang 5D Blur Cloud Cushion ini sih memang berasnya masih ringan, udah gitu coveragenya aku suka banget. Bisa mengcover imperfection wajah aku dengan finish matte-nya tuh memang gak kelihatan yang matte banget gitu. Jadi masih natural. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk ketahanannya kayak gimana. Apakah cukup worth to buy nih buat kalian coba? Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka video gue yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Jadi ini aku pakai keluar rumah, tapi karena memang tadi itu lumayan mendung, ini tuh agak semi-semi gerimis gitu, nggak terlalu panas sih di hari ini, cuman nggak apa-apa ya, aku tetap tes pergi pakai masker kayak gini. Dan ini aku udah di mall aja mau makan siang, tapi sebelumnya aku bakal update dulu, sudah jam 2:30, jadi pengaplikasiannya sekitar 2 jam ya, udah dipakai tadi agak sedikit kehujanan. Menurut aku kalau dari segi coveragenya masih oke, tapi kalau misalnya aku zoom nih di sekitaran hidung aku ada kayak bekas kacamata gitu. Cuman untuk di lipatan hidungnya atau sekitaran hidung tuh belum berminyak. Walaupun di atas hidung aku agak luntur sedikit karena tadi nempel di masker nih, kondisi masker aku kayak gini. Dipakai hujan-hujan tadi juga masih lumayan oke ya, nempelnya nggak terlalu banyak. So, overall ini untuk coverage di pipi ataupun dagu juga masih oke. Tapi seperti biasa aku akan tes di sini ya untuk makan dan jalan-jalan. Nanti aku bakal update lagi. Update aku yang kedua sudah mau jam 7 ya, jadi sekitar 6,5 jam aku pakainya. Kalau menurut aku dari segi penampakannya sih ini memang sudah lebih berminyak di sekitaran hidung aku, khususnya ini agak crack. Cuman kayaknya nggak terlalu parah ya. Terus kalau untuk coveragenya di pipi ataupun di dagu aku ini masih tercover dengan bagus nih di pemakaian 6 jaman. Di sini memang nggak terlalu kelihatan detailnya. Nanti aku akan update lagi setelah udah sampai rumah. Dan ini aku udah sampai rumah sekitar jam 9.16. Jadi pakainya tuh 8,5 jam. Aku bakal kasih tunjuk untuk detailnya seperti apa, bakal aku buka dulu maskernya. Ini kondisinya cukup banyak nempel di sekitaran T-zone aku setelah sudah dipakai 8 jaman. Terus sekarang bakal aku zoom aja. Nih di hidung aku udah kelihatan lebih berminyak. Seperti yang aku bilang tadi agak nge-crack ya, dan bekas kacamatanya juga masih kelihatan di situ.
Cuman menurut aku nggak terlalu parah sih, kalau di atas hidung emang udah luntur. Nih, coveragenya aja masih sebagus itu ya, di bagian bawahnya sudah berminyak, tapi juga masih nutup gitu untuk tadi imperfectionnya seperti noda-noda bekas jerawat aku. Dan yang aku suka juga nih di dahi aku, walaupun tadi nggak terlalu panas, tapi aku tetap keringetan, cuman kayak lunturnya tuh tipis gitu, masih ada banyak. Memang agak beda karena hari ini nggak terlalu panas, tapi menurut aku untuk pemakaian 8 jam lumayan ya. Sekarang aku akan kasih lihat detailnya setelah ditap-tap menggunakan tisu terlebih dahulu. Dia menempel di tisunya udah pasti ya karena tadi ada minyak-minyakan juga. Sekarang untuk detailnya sekali lagi aku akan kasih tunjuk biar kalian bisa lihat lebih jelas lagi bagian mana sih yang crack. Tuh di sekitaran hidung aku crack, cuman menurut aku masih oke ya. Tapi memang dia kayak bekas kacamata gitu. Untuk coveragenya nih, bener-bener masih bagus di pipi, di dagu aku, bahkan yang berminyak itu bukan yang luntur banget. Dan di dahi aku nih, aku juga suka, karena dia nggak terlalu banyak nempel di helm, masih ada lumayan banyak di atas alis aku. Terus menurut aku sih ini dari penampakannya juga nggak keki ya, padahal udah aku pakai lama dan tadi aku set menggunakan bedak juga kayak masih natural. Dan secara kelihatannya aku bandingkan dengan yang tadi itu sepertinya oksidasinya juga minim. Karena di muka aku nggak membuat kusem sih, itu kalian bisa langsung bandingkan aja ya. Kayak kelihatan masih fresh aja gitu makeupnya, padahal udah dipakai 8 jam. Wow. Nih dari segi coveragenya aku bakal kasih tunjuk before after setelah aku hapus makeupnya ya. Kelihatan detail banget di situ kalau dia masih mengcover noda-noda yang ada di wajah aku. So overall sih untuk Wardah Color Fit yang 5D Blur Cloud Cushion ini menurut aku sendiri cukup awet ya di tipe muka aku yang normal to oily kayak sekitar 5-6 jaman di outdoor. Dalam kondisi yang kayak tadi masih bagus. Mungkin nextnya aku akan pakai untuk panas-panasan seperti apa bakal aku update-update lagi di deskripsi ya. Kalian bisa langsung cek aja. Apalagi ditambah matte-nya masih natural, dipakai lama nggak keki. Ini bisa aku rekomendasikan buat kalian yang punya tipe kulit normal to oily ataupun oily karena ketahanannya menurut aku cukup oke untuk harga segini, worth to buy ya. So gimana setelah lihat review sama tes ketahanannya? Kalian tertarik buat cobain nggak nih? Komen-komen di bawah.